Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Bapak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, mari sejenak kita tundukkan kepala dan berdoa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Bapak Guru akan mengecek kehadiran. Bapak Guru lihat, sepertinya hari ini semua hadir. Bagus sekali. Pertahankan semangat ini ya, karena kehadiran adalah kunci utama untuk tidak ketinggalan satupun ilmu. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Setelah mengikuti pelajaran ini, Bapak Guru berharap kalian semua akan mampu menyebutkan 1-3 tujuan pembelajaran yang spesifik dan mudah dipahami. Pertama, melalui model pembelajaran Discovery Learning, kalian mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Kedua, melalui teknik jigsaw, kalian dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir, melalui model pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat infografis timeline diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul dengan benar, serta tumbuh sikap mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai kitab suci agama lain. Bayangkan kalian sedang tersesat di hutan belantara. Kalian tidak tahu jalan pulang. Tiba-tiba, kalian menemukan sebuah peta yang lengkap dan jelas. Apa yang kalian rasakan? Tentu, kalian akan merasa senang dan terbantu kan? Nah, kitab suci itu seperti peta kehidupan kita. Ia menuntun kita menuju jalan yang benar, yaitu jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bahas materi pada hari ini, Bapak Guru mau bertanya, apakah ada yang tahu bagaimana kita bisa mengetahui perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, betul sekali. Kita bisa mengetahuinya dari kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kalian lebih memahami tentang iman kepada kitab-kitab Allah, maka simaklah penjelasan berikut. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang ketiga dalam Islam. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dan mempercayai sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut berisi wahyu Allah yang berisi petunjuk dan kebenaran. Secara umum, ada 4 kitab yang diyakini diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. 3. Kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, kitab suci Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat
yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi anak-anak, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk bagi umat manusia. Di antara kitab yang wajib kita imani ada 4, yaitu Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Setiap kitab diturunkan kepada nabi yang berbeda, tapi memiliki isi ajaran pokok yang sama, yaitu mengesahkan Allah dan mengajarkan kebaikan. Jadi, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meningkatkan keyakinan akan kesempurnaan agama Islam. Kedua, menumbuhkan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan terakhir, meningkatkan semangat dalam mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Kalau kita yakin Al-Quran adalah petunjuk hidup, berarti dalam mengambil keputusan sehari-hari, kita berpedoman padanya. Seperti berlaku jujur, menjaga amanah, dan saling tolong-menolong. Semoga kita semua menjadi generasi yang selalu mencintai Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkan ajarannya. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kalian pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.